Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati keluargaku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu berkati keluargaku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam keluargaku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau selamanya. Kau yang disembah, Kau yang diagungkan selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat penyediaan-Mu. Oh, penyediaan-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu.
Engkau cukup. Segala pujian bagimu. Kau hadir dalam hidup keluargaku. Kini ku mau selalu datang sujud kepadamu Tuhan, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Oh Rapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Ampuni kami untuk kekurangan kami ya Bapa. Kami perlu kasih-Mu Bapa. Kami butuh terus kasih-Mu Bapa. Kasih yang akan memulihkan kami. Kasih yang akan menuntun kami. Kasih yang akan menyegarkan kami. Kasih yang akan terus memberikan pengharapan kepada kami. Kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Oh, nyatakan terus firman-Mu bagi kami. Biarkan firman-Mu itulah yang menjadi Tuhan alat koreksi buat kami. Biarkan firman-Mu itulah yang menjadi alat untuk kami terus berjalan ya Tuhan, di dalam terang jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu hari ini. Kami butuh lawatan-Mu. Kami butuh kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami. Kami perlu terus firman-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, urapi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi buat semua jemaat yang baru bergabung kali ini. Selamat datang di dalam Morning Devotion. Hari ini saya berdoa dan saya rindu supaya betul-betul setiap kita boleh semakin mengalami Tuhan, mengenal pribadinya lebih lagi, dan hidup kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya memberikan tema tentang kasih Bapa. Wow. Kita percaya bahwa kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan atau karena juga kasih daripada Bapa. Kita nggak bisa sendiri, kita nggak mampu kalau kita sendiri. Tapi kita ada, kita bisa, bahkan kita masih bisa menikmati segala sesuatu. Itu bukan karena apa yang kita miliki, tetapi itu karena kasih daripada Bapa. Dan kalau berbicara tentang Bapa, seringkali image kata Bapa bagi kebanyakan orang Kristen itu adalah sesuatu yang kaku, pribadi yang mungkin otoriter, pribadi yang jarang ada, pribadi yang semaunya. Nah, image Bapa itu seringkali menjadi salah ataupun rusak. Karena apa? Karena pengalaman kita dengan Bapa kita di bumi. Ya, tetapi sesungguhnya Bapa sorgawi kita jauh berbeda dong dengan Bapa di bumi. Jangan pernah bandingkan Bapa kita di bumi sama Bapa sorgawi. Perbandingannya itu jauh banget. Beda banget. Iya, ya jelas beda lah. Ya, makanya itu di hari ini saya mengajak kita, mari kita siapkan diri kita sungguh-sungguh supaya ketika firman Tuhan ini diberitakan, kita boleh mengerti tentang hati Bapa. Kita boleh mengerti lebih lagi
tentang pribadi Bapa yang begitu luar biasa baik, yang begitu sempurna, yang begitu akan memberikan kita satu ketenangan, satu sukacita. Karena apa? Karena Dia memang adalah Bapa yang sangat baik. Haleluya. Nah, saja kita membaca dari Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, perhatikan, dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, saya sengaja mengambil ayat ini ya, karena memang ini adalah ayat yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Saya mengajak kita untuk melihat kitab pertama yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian. Dan saya sengaja mengambil ayat ini juga karena sesungguhnya ayat ini berbicara tentang kasih Bapa yang begitu luar biasa. Saya sekali lagi berdoa dan mengharapkan setiap kita boleh membuka hati kita sungguh-sungguh. Ya, kita membiarkan kasih Bapa itu menjamah kita. Dan kita mau mengalami kerendahan hati untuk kita dipulihkan, diarahkan, bahkan mengalami kasih Bapa lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Yes. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia pertama tanpa cacat celah. Setuju ya? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna, nggak ada cacatnya. Ya, dengan kata lain tidak ada dosa di dalam diri Adam dan Hawa. Begitu sempurna dan berkuasanya manusia pertama pada saat itu. Bahkan kesempurnaan daripada Allah, kesempurnaan daripada Bapa itu ditaruh di dalam diri manusia pertama. Dan saya mau berkata, kesempurnaan yang Tuhan taruh di dalam diri Adam dan Hawa, itu kesempurnaan, kalau boleh saya memberi nilai, kesempurnaannya itu 100%. Makanya saya berkata tanpa apa? Cacat celah. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Coba perhatikan sungguh-sungguh ayat ini. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut kesempurnaannya kita. Wow, keren banget kan? Ini terjadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Kalau Kejadian 3 tadi yang kita baca, itu adalah kejadian ketika Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Nah, firman Tuhan tadi berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan menjadikan manusia Adam dan Hawa itu betul-betul perfect, top. Ya, nggak ada kurang satupun. Ya, kalau ibaratnya ukuran itu kurang 1 senti itu nggak ada. Benar-benar komplit ukurannya 100% itu. Cocok banget. Jadi begitu luar biasanya sebuah kesempatan, sebuah kehormatan yang diberikan oleh Bapa kepada Adam dan Hawa. Dan kasih Bapa itulah yang membuat akhirnya Tuhan betul-betul menciptakan Adam dan Hawa itu 100% sempurna. Karena apa? Karena kasih yang begitu besar. Tapi apa yang dikatakan di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, bahwa ketika manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ini bicara juga tentang kesempurnaan Allah di dalam diri manusia pertama ya. Tetapi yang justru terjadi, manusia pertama
tidak bisa mempertahankan kesempurnaan yang Bapa berikan kepadanya. Ya, padahal seharusnya at the time, pada waktu itu, wah, nggak ada yang sempurna di muka bumi ini selain Adam dan Hawa. Karena binatang nggak diciptain menurut gambar dan rupanya Tuhan. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Karena kasih itu tadi yang saya katakan, kasih Bapa, sehingga dia menciptakan Adam dan Hawa dengan begitu luar biasa. Tapi sayang, manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka kesempurnaan itu menjadi apa? Hilang. Kesempurnaan itu menjadi hilang. Sehingga dalam Kejadian pasal yang ketiga dikatakan, ketika Tuhan datang, manusia pertama menyadari sudah tidak ada lagi kesempurnaan di dalam dirinya. Akhirnya mereka apa? Sembunyi, mereka menjauh, mereka nggak siap ketemu sama Bapa. Ini loh yang berbahaya. Tapi kasih Bapa itu begitu luar biasa. Saya mau berkata bahwa kasih Bapa itu tidak pernah melihat apa yang sudah kita lakukan. Terkadang ada hal-hal yang kita lakukan melukai hati Bapa. Bahkan seringkali juga kita sengaja membungkus pelayanan kita kelihatannya begitu hebat. Kita membungkus status kita sebagai orang Kristen dengan begitu hebat, sehingga orang lain melihat, wah gila ya, pelayanannya sempurna, hidupnya sebagai orang percaya itu begitu sempurna. Kita sengaja membungkus itu semua, tapi kita sesungguhnya sedang melakukan dosa, pelanggaran yang begitu menjijikkan, yang begitu mendukakan hati Bapa. Tetapi kalaupun itu terjadi, kasih Bapa selalu akan menerima kita dan juga mengampuni kita. Makanya itu Tuhan itu tidak pernah lihat lagi apa yang kita lakukan. Karena kalau Tuhan melihat lagi apa yang kita lakukan, maka saya percaya detik ini, saat ini juga, kita udah nggak ada lagi di muka bumi. Terus di mana kita, Pak? Ya dalam kerajaan kegelapan. Tapi coba lihat, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kesempurnaan mereka hilang. Kesempurnaan mereka menjadi pudar. Tuhan tidak melihat apa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi Tuhan tetap apa? Mencari, menerima Adam dan Hawa. Itulah kasih Bapa. Saya mau kita belajar tentang kasih Bapa ini. Kasih Bapa menerima kita tanpa syarat. Kasih Bapa memulihkan kita tanpa syarat apapun juga. Itulah hebatnya kasih Bapa. Haleluya. Dan yang luar biasa yang saya belajar juga lewat firman Tuhan ini adalah apa? Kasih Bapa selalu dimulai dengan inisiatif. Wow, keren ya. Jadi yang namanya kasih Bapa itu selalu inisiatif. Masih ingatkah kita tentang kisah anak yang durhaka itu? Ya, bagaimana yang bungsu dengan begitu kurang ajarnya meminta hartanya kepada bapaknya, padahal bapaknya belum mati loh ya. Ya, bapaknya belum mati loh, jangan salah loh ya. Dan dalam tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu, kalau itu dilakukan oleh seorang anak, maka itu anak itu betul-betul anak bejat, anak kurang ajar, anak nggak tahu diri, anak nggak tahu diuntung, apapun deh namanya itu ya. Artinya apa? Dalam tradisi Yahudi, anak bungsu ini udah melakukan kesalahan yang fatal kepada bapaknya. Bahkan kalau kita baca, selain dia meminta hartanya, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia memisahkan hubungan dengan bapaknya. Dia nggak mengingat lagi akan bapaknya. Dia sengaja mau menjauh daripada bapaknya. Dia udah bosan dengan bapaknya. Dia udah nggak peduli dengan bapaknya. Apa yang terjadi dengan bapaknya dia nggak peduli. Tetapi firman Tuhan berkata satu kali, anak bungsu ini kehabisan hartanya.
Dan singkat cerita dia ingat, oh iya dia masih punya bapak. Nah itu dia. Seringkali memang manusia itu di saat sudah kepentok, sudah kejepit, sudah tidak punya apa-apa, baru ingat Tuhan. Nah itulah. Tapi luar biasanya kasih Bapa tetap menerima kita walaupun kita melakukan itu. Dan anak yang bungsu itu, Alkitab dengan sangat jelas menulis, dengan sangat jelas berkata, dia pulang ke rumah bapaknya. Tahu apa yang dilakukan oleh bapak itu pada waktu dia melihat anaknya? Bapaknya yang nyamperin anaknya. Inisiatif. Perhatikan baik-baik. Makanya tuh saya percaya bahwa yang namanya kasih bapa selalu akan ada inisiatif. Kalau engkau berkata engkau punya kasih bapa, tapi engkau nggak pernah punya inisiatif, perlu dipertanyakan bapa yang mana? Ya. Karena kasih Bapa sorgawi itu selalu dimulai dengan apa? Inisiatif. Makanya saya belajar, merenung, baca bolak-balik Alkitab. Ya, bolak-balik saya baca. Saya baca buku-buku juga tentang kasih Bapa. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa yang harus selalu mencari anak, yang harus selalu memulai ya segala sesuatunya dengan anak itu siapa? Bapaknya. Kalau anak yang harus cari bapaknya ya bagi saya kita lihat Alkitab bagaimana Bapa memulai inisiatif untuk mencari anaknya. Bukankah kita juga percaya kekristenan bukan cuma agama, bukan? Tapi apa? Kekristenan adalah hubungan antara siapa? Anak dan bapaknya. Dan ingatkah kita ketika Bapa mengutus putranya yang sulung di dalam nama Yesus untuk ada di tengah-tengah dunia ini, untuk apa? Untuk menyerahkan nyawanya. Inisiatif itu datang dari siapa? Dari Bapa. Haleluya. Maka itu saya mau berkata, kasih Bapa selalu akan memiliki inisiatif. Mungkin label kita sebagai seorang bapa, jasmani atau rohani. Tapi kalau engkau tidak punya inisiatif, maka sesungguhnya engkau hanyalah bapa yang cangkokan. Ketika manusia berbuat dosa, ada rasa bersalah di dalam diri manusia pertama itu. Bahkan ada ketakutan yang menuduh dia, yang membuat dirinya menjauh daripada Allah. Siapa yang cari duluan? Bapa yang cari duluan. Hai manusia, di manakah engkau? Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu di mana manusia sedang bersembunyi? Jelas tahu, orang dia Allah yang maha tahu. Mau sembunyi di balik pohon, mau sembunyi di balik batu besar, mau sembunyi di dalam tanah sekalipun, mau sembunyi di atas awan-awan yang paling tinggi sekalipun, Tuhan tetap tahu. Tapi Tuhan berkata apa? Di manakah engkau? Ada inisiatif. Sebuah pertanyaan yang muncul dalam mulut Bapa kepada Adam dan Hawa. Itulah kasih Bapa yang besar. Itulah inisiatif kasih Bapa yang pertama yang datang untuk mencari Adam dan Hawa. Karena dorongan kasih yang besar itu pula, Bapa tetap menerima kita sampai dengan hari ini. Bapa tetap memulai inisiatifnya untuk apa? Untuk mencari banyak orang berdosa, untuk menyelamatkan banyak orang berdosa. Makanya Bapa dengan sangat jelas berkata, kesudahan segala sesuatunya akan terjadi ketika Injil itu diberitakan kepada seluruh muka bumi ini. Yes. Haleluya, itulah kasih Bapa. Hari ini saya tidak sedang berbicara kasih Bapa yang hanya sekedar memberikan pengampunan kepada kita, tapi kasih Bapa itu selalu memulai inisiatif. Biarlah kasih Bapa itu terus menerus menguasai kita, terus menerus menjadikan kita menjadi apa? Agen perubahan yang membagikan kasih Bapa yang memiliki inisiatif itu kepada banyak orang. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak rohani, saya belajar. Saya belum sempurna,
Tapi saya terus mau belajar. Untuk apa? Inisiatif. Ini penting. Percuma kita hebat, percuma kita terkenal, tapi kita nggak punya inisiatif. Untuk apa? Untuk kita mencari yang terhilang. Untuk kita mencari anak-anak kita. Bapak-bapak, stop kalau selama ini kita hanya bisa menuntut kepada anak-anak kita. Tapi izinkan juga kita memberikan apa yang anak-anak kita rindukan, yang bisa kita berikan kepada mereka. Saya percaya mereka gak menuntut yang aneh-aneh kok. Mereka cuma menuntut perhatian kita. Mungkin kita bisa WhatsApp, kita bisa lewat telepon, gimana kabarmu? Kasih kata-kata kekuatan, kasih firman. Itu sudah cukup bagi setiap anak-anak kita. Saya punya 3 orang anak. Kalau seharian saya pergi, ketika saya sampai rumah, apa yang saya lakukan? Saya cari mereka dulu, saya panggil nama mereka dulu. Saya percaya itulah hati Bapa Sorgawi juga. Jadi, kalau kita berbicara tentang kasih Bapa itu selalu punya inisiatif. Inisiatif tidak pernah menunggu, tapi inisiatif selalu do it. Segera melakukan, mencari, menghubungi, menanyakan. Ada inisiatif. Saya berdoa, mari kita terus belajar. Karena orang yang di depanmu ini juga sampai hari ini masih terus belajar. Ayo, pasti kita bisa. Yuk, praktek firman. Yuk. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur buat hari ini. Aku melepaskan berkat atas setiap umat-Mu. Terlebih lagi Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa memiliki kasih Bapa. Kasih Bapa yang penuh dengan inisiatif itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga lepas keluarga. Mereka sedang mengalami pergumulan suami istri. Mereka sedang mengalami percekcokan suami istri. Hamba berdoa, Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu luar biasa. Memulihkan mereka semuanya. Tuhan. Jangan pernah biarkan anak-anak-Mu mengalami kekurangan, tapi biarkan anak-anak-Mu mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe channel ini. Amin. God bless, selamat berkegiatan.